Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita berbagi pengalaman mengenai perawatan sisi samping tanaman padi ya sobat ya. Perlu rekan sobat ketahui, biasanya di samping tumbuhan tanaman padi yang berbatasan dengan padi tetangga ini rentan ditumbuhi rerumputan ya kan. Namun di sini alhamdulillah rerumputannya sudah bersih. Bahkan tidak terlihat satu ruas pohon rerumputan pun ya kan. Nah, namun di situ masih ada sedikit tersisa. Terus bagaimana agar lebih efektifnya untuk guna membersihkan rerumputan yang berada di sekitar sisi persawahan. Begini sobat, ini menurut tata cara kita. Nah kita injak dikit-dikit dengan kaki aja, rerumputan ini bakal tenggelam apalagi di pertengahan sawah ya kan. Kita tidak perlu bersusah payah membuang atau menyisihkannya di penampungan tempat yang kita sediakan. Kita cukup laksanakan dengan seperti ini. Insya Allah kalau rerumputan itu tertanam, dia akan mudah menjadi media pupuk yang bersifat organik ya kan. Nah, sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal tenggelamkan di dalam lumpur, mana mungkin rumput bisa hidup lagi ya kan. Tidak perlu kita menggunakan dengan peralatan senjata golok atau apa. Walaupun sekalipun rerumputannya yang cukup tebal ya kan, dikarenakan ini sering kita kena injak sih, karenanya tidak gampang lah rerumputan akan tumbuh lagi ya kan. Hanya seperti ini saja sobat. Terus ini kan kalau sudah membusuk, sekali lagi ya kita jelaskan, jelas ini yang menjadi nutrisi pada tumbuhan ya kan, yang bersifat kompos organik. Terus kan di sini kita menggunakan pemupukannya juga berbahan dari organik ya kan. Namun jikalau tumbuhan dibiarkan berkeliaran tidak bagus juga ya kan. Mendingan kita kasihkan buat pertumbuhan akar di sekitar tanaman kita ya kan sobat. Nah, sangat mudah ya kan. Memang ini diperlukan kesabaran, perlahan-lahan namun pasti ya kan. Mungkin untuk kedepannya, jikalau kita tanam ke dalam dasar lumpur, otomatis tumbuhan itu akan cukup memakan waktu yang sangat lama ya kan untuk hidup kembali. Dikarenakan nah ya kan, sangat praktis dan mudah, namun menghasilkan yang cukup lumayan. Di sisi lain, agar tumbuhan padi kita tidak kekurangan
asumsi pupuk organik. Nah, cukup bersih kan sobat. Ntar nanti kalau diterpa suasana hujan, cukup bagus untuk menambah kesuburan ya kan. Karena kan dari rempahan yang sudah kita dulunya tancapkan ke dalam dasar tanah itu kan dia akan ikut tercemar oleh air hujan. Terus menambah kandungan pupuk secara otomatis. Tidak sulit ya kan. Tidak perlu kita lempar ke sana kemari kalau ada tumbuhannya yang cukup banyak. Itu malah lebih bagus sebenarnya. Semakin banyak semakin bagus untuk pupuk pertumbuhan padi ya kan. Apalagi ini sudah hampir bunting kelihatannya padinya. Mungkin sebentar lagi akan kelihatan gitu. Kalau bahasa Kalimantannya itu sudah menjelang tian laki. Dan sebentar lagi kalau sudah tian dini akan kelihatan hasil yang cukup lumayan ya kan, alhamdulillah. Ya anggap aja ini pekerjaan santai, rileks, tidak terlalu terbebani yang mengeluarkan tenaga yang cukup menguras, enggak. Anggap saja perharinya kita daripada jogging, mendingan kita jogging di sawah ya kan. Kalau kita punya kegiatan dalam bidang pertanian. Karena itu ya iseng aja. Sewaktu kalau nggak ada kegiatan jenguk sawah, persawahan, tidak perlu bawa golok, tidak perlu bawa pisau, hanya mengandalkan dua kaki. Untuk menancapkan di sekitaran tumbuhan padi kita ya kan, agar berjalan dengan baik dan bersih, juga subur. Mungkin kalau di dataran tinggi juga bisa, asalkan media tanahnya tidak terlalu keras ya sobat ya. Tidak perlu sebenarnya kita bakar atau kita biarkan sampai kering. Itu membuat tumbuhan kadang-kadang sebagian akan mudah tumbuh kembali.
Namun kalau menurut saran kita ya seperti inilah yang cukup efektif. Mungkin rekan sobat ingin lebih jelasnya ya kan, sekalian kita melerai media-media tanah di sekitar akar-akaran di sisi lain. Nah ya kan, sekalian kita tancapkan. Nah cukup mudah ya kan. Kita cuma hanya bermodalkan nginjak aja. Ini sudah kelihatan. Sebenarnya yang paling efektif sesudah menjelang sehabis hujan. Itu yang paling efektif pada biasanya. Oke sobat, tema ini hanya kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.